Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, salah satu pengajar di program studi Informatika Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan diri saya hari ini untuk sedikit berbagi mengenai salah satu bagian dari materi yang ada pada pelatihan IoT, Internet of Things Fundamentals, Big Data dan Analytics ya. Jadi bagi teman-teman nanti bisa mengaksesnya terutama pada NetAkad ini yang akan saya coba sedikit bagikan di sini adalah salah satu materi pada chapter pertama mengenai data dan Internet of Things ya. Nah, terutama pada langsung ke materi intinya sebetulnya ya mengenai big data itu sendiri. Nanti teman-teman bisa mengakses pada bagian 1.2.1. Baik. Jadi seperti apa sih sebenarnya big data? Jadi pertumbuhan data yang sangat cepat ini melahirkan area baru pada bidang teknologi dan bisnis yang terkenal dengan istilah big data ya. Jadi ini ya, big data. Tapi sebenarnya apa sih bedanya big data dengan data yang biasa ya? Secara umum, data bisa disebut atau dikategorisasikan sebagai big data ketika nanti volumenya sangat besar, terus kemudian pertumbuhannya sangat cepat dan kompleks ya. Ini nanti komponen utama dari 3 komponen utama dari 3V yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi saya ulangi, datanya itu volumenya sangat besar, pertumbuhannya sangat cepat dan isinya kompleks. Sehingga gitu ya, sehingga ini keywordnya teman-teman. Tidak lagi memungkinkan untuk disimpan atau diproses, apalagi dianalisis menggunakan pendekatan tradisional. Ya, pendekatan tradisional yang ada, contohnya ya menggunakan Oracle, menggunakan MySQL yang mungkin teman-teman sudah biasa. Tidak lagi bisa menggunakan struktur tersebut ya untuk bisa menyimpan data yang sangat besar, sangat cepat, sangat kompleks tersebut. Sehingga ketika sudah tidak bisa lagi diselesaikan menggunakan pendekatan yang biasa, yang tradisional, maka data tersebut sudah bisa dikategorisasikan sebagai big data. Jadi, apakah data perlu sebesar 100 terabyte atau 1000 petabyte agar dapat dikategorisasikan sebagai big data? Jawabannya nanti bisa bervariasi, bisa sangat bervariasi dan tergantung dari beberapa hal yang lain. Ya. Salah satunya yang bisa mempengaruhi kategorisasi dari data ini menjadi big data adalah pertumbuhan data seperti yang tadi saya sebutkan. Bisa jadi 100 terabyte ya, yang lebih kecil loh ya teman-teman di sini, 100 terabyte itu bisa jadi lebih layak disebut sebagai big data jika ini syaratnya terpenuhi ya, harus ada syaratnya. Dihasilkan dalam waktu 1 hari, 100 terabyte dalam 1 hari. Dibanding dengan 1000 petabyte tapi dihasilkan dalam kurun waktu 100 tahun ya. Jadi tidak hanya besar saja ya kawan-kawan di sini tapi juga pertumbuhannya kencang. Nah, tapi kalau mau diambil ya garis tengahnya ya jawaban mudahnya ini orang dari IBM namanya Paul Zikopoulos. Semoga saya menyebut namanya betul ya. Paul Zikopoulos ini mengatakan bahwa minimal volume untuk dikategorisasikan sebagian dikategorisasikan atau kategorikan ya, lebih enak dikategorikan ya. Menurut Paul Zikopoulos ini data itu bisa volume data agar bisa dikategorikan sebagai big data itu minimal datanya adalah antara 200 hingga 600 terabyte. Itu gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca ini referensi di sini ya mengenai big data yang lebih lanjut ya, terutama mengenai
kapan sebuah data dikategorikan sebagai big data. Nah, sebentar, ini karena online harus nunggu ya kawan-kawan. Nah, ada 4 V. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini gambarnya lebih mudah ya. Ada 4 V yang bisa digunakan untuk mendistinguish ya, membedakan data dari big data. Ini secara detailnya ya kawan-kawan. Tadi umumnya sudah saya sedikit singgung di depan dan spesifiknya ada di bawah ini ya, yang di depan ini. Yang pertama adalah volume ya. Ini big data ini terdiri dari 4 komponen utama. Nanti akan banyak ya jenis-jenis kategori yang lain, tapi secara umum 4 ini ya, 4 V ini yang kemudian digunakan untuk mendefinisikan sebuah big data. Volume yang pertama ya, scale of data, ukuran data. Yang kedua velocity ya, velocity data flow ya, analysis of data flow, kecepatan data, atau lebih mudahnya mungkin pertumbuhan data kali ya. Yang ketiga itu variety. Variety ini kaitannya dengan bentuk atau forms dari sebuah data. Yang keempat ini veracity ya. Veracity, uncertainty of data. Jangan khawatir, insya Allah saya akan coba jabarkan setelah ini. Baik, kita masuk ke V yang pertama yaitu volume. Nah, volume ini adalah ukuran yang mendeskripsikan besaran data yang ada atau yang disimpan. Ya, keywordnya adalah besaran data. Tantangan saat ini adalah bagaimana memproses data atau big data ini secara efisien. Karena sejumlah besar data ini ini karena masih materinya yang lama ya, di sini masih predicted tapi ini kita sudah lewat gitu ya. Apalagi di zaman 2020 ini kita mengalami pandemi sehingga orang jauh lebih aktif di online, maka datanya akan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang diprediksikan. Pada kondisi normal saja diprediksikan ini tahun 2020 ada 35 zettabytes data gitu ya, nolnya banyak deh pokoknya, intinya banyak. Kalau kalian mau tanya, kamu lihat ilustrasinya nanti bisa di googling ya, antara gigabyte, terabyte, petabyte, zettabyte, nanti magnitudenya itu seperti apa bisa dilihat ya, tapi intinya sih sangat besar. Apalagi kondisinya sekarang pandemi, datanya akan jauh lebih besar daripada yang diestimasi, daripada yang diprediksi. Jadi volume ini menunjukkan besaran data. Baik, itu V yang pertama. V yang kedua adalah velocity. Velocity adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat, saya ulangi ya, seberapa cepat data tersebut dihasilkan. Ya, saya ulangi kembali, seberapa cepat data tersebut dihasilkan. Sebagai contoh ini ya, saking besarnya data yang dihasilkan oleh pasar saham New York pada satu waktu, gitu ya, data tersebut tidak bisa disimpan agar dapat dianalisis pada kesempatan berikutnya. Ya, jadi kalau di stock market itu, setahu saya ya, saya mohon maaf ini, mungkin nanti teman-teman yang sudah pernah aktif di pasar saham, karena saya belum pernah melakukan sebelumnya, tapi insya Allah sedikit bisa saya pahami bahwa pada pasar saham keputusan harus diambil dengan cepat ya. Jadi skalanya itu pada menit, mungkin malah detik ya, untuk menjual atau membeli saham yang dimiliki seseorang. Ini saking aktifnya pasar saham di New York sehingga datanya sangat besar sehingga tidak mungkin disimpan untuk bisa dianalisis pada kesempatan atau untuk memutuskan pada kesempatan berikutnya. Nah, lebih lagi di sini infrastrukturnya juga harus mendukung ya. Infrastruktur penyimpanan data harus dapat merespon kebutuhan permintaan data dengan segera ya, karena digunakan untuk memutuskan sesuatu secara secara instan, pengennya cepat, segera gitu ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan pendekatan tradisional yang lama, semakin besar data, semakin lama penyimpanannya ya. Misalnya hard disk yang ukurannya besar seperti magnetik itu jelas akan lebih lama prosesnya.
daripada yang ukurannya kecil-kecil seperti misalnya cache memory atau memori utama ya, RAM itu ukurannya lebih kecil maka lebih cepat gitu ya. Itu seperti itu ya. Velocity ini nanti juga menjelaskan ketika kita bahas materi mengenai Internet of Things. Nanti banyak yang mungkin bertanya, seberapa besar sih ukuran data yang dihasilkan oleh sensor, misalnya sensor PIR gitu ya, pasif infrared itu ya, mungkin nggak banyak ya kalau sendirian. Tapi mengenai mesin ini adalah jumlahnya ya, jumlahnya sangat besar. Jadi skalanya sangat besar. Dan mesin ini tidak tidur. Mesin ini selama ada baterainya itu akan terus mengirimkan data, akan terus merekam data, dan akan terus mengirimkan data. Dan inilah yang kemudian membuat ukuran data bisa meningkat sangat cepat. Ini yang patut dipertimbangkan ya, mengenai big data yang dihasilkan oleh Internet of Things gitu ya. Semakin banyak gadget yang dipakai orang, semakin besar data yang dihasilkan. Dan data tersebut tidak berhenti dihasilkan oleh things, oleh mesin-mesin tersebut. Baik, yang ketiga setelah kita bahas yang pertama mengenai volume, ukuran, besaran, velocity, kecepatan pertumbuhan. Yang ketiga ini mengenai variety ya. Variety ini adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan keberagaman tipe dan struktur yang ada ya. Keberagaman tipe, struktur, macam-macam lah ya. Intinya kalau datanya semakin beragam, variety-nya semakin tinggi. Nah, seringkali pada yang lama sajalah, kita belum masuk ke big data ya. Data itu disimpan dalam struktur yang berbeda, sehingga ketika mau menggunakan atau menggabungkan atau memasukkan satu data ke penyimpanan data yang lain, itu perlu dilakukan penanganan khusus. Misalnya ini teman-teman, yang satu datanya disimpan dalam bentuk Oracle. Sama-sama data mahasiswa katakanlah. Tapi pada satu universitas itu disimpan dalam bentuk Oracle. Nanti di universitas B itu disimpan dalam bentuk PostgreSQL gitu ya. Kemudian suatu saat Dikti atau Kemendikbud ini ya, entah nggak tahu jadi digabung atau enggak, itu kemudian mau baca itu, mau gabungkan data itu semua. Nah, pasti pusing. Yang satu disimpan dalam strukturnya Oracle, yang satu PostgreSQL gitu ya. Sehingga perlu penanganan khusus. Bisa tidak? Bisa. Tapi semakin beragam, itu semakin sulit, semakin banyak proses yang harus dilalui. Padahal seperti yang teman-teman ketahui, ini terstruktur ya. Oracle itu RDBMS ya, relasional, terstruktur. Postgre juga relasional, database ya. Jadi sama-sama terstruktur, tapi beda pabrikan, beda platform ya, nanti perlu porting ya, perlu penanganan khusus. Tapi berita atau kabar buruk yang lebih besar itu ada lagi teman-teman ya. Jadi 70 hingga 90% data yang ada itu disimpan dalam bentuk tidak terstruktur. Nah, untuk sedikit review sebentar ya mengenai terstruktur tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu misalnya sudah ada kolom yang jelas, nama diisi string ya. Nama ya diisi nama. Kemudian nomor HP diisi number ya, diisi numerik gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian kalau pada data terstruktur itu nomor telepon diisi string gitu ya, ABCD, itu ya nggak bisa gitu. Itu bagus data terstruktur, tapi beda platform, beda penanganan. Nah ini sekarang 70 hingga 90% data dari data yang dihasilkan dunia sekarang itu tidak terstruktur. Contoh data tidak terstruktur itu seperti apa? Ya obrolan kita, chatting kita, audio omongan kita, gambar, video. Nah, itu kan tidak terstruktur gitu ya. Tidak ada kolom-kolomnya. Nah, itu butuh penanganan yang khusus. Tidak bisa serta-merta data yang tidak terstruktur tersebut dilakukan pemrosesan dan analisis. Yang keempat, ya, yang terakhir, nanti ada banyak lain, V yang lain sebetulnya yang orang mengembangkan, tapi pada dasarnya 4 ini. Baik. Yang terakhir adalah veracity. Ini veracity adalah ukuran yang digunakan
untuk menjelaskan akurasi dan kredibilitas dari suatu data. Ya, saya ulangi, veracity itu tentang akurasi dan kredibilitas data. Nah, big data analis seperti teman-teman ini mau jadi nanti ya setelah selesai pelatihan ini sebagai big data analis, ini perlu melakukan langkah-langkah yang bisa untuk mengurangi data-data yang salah atau palsu. Loh, ada Pak data yang salah atau palsu? Nanti kita ingat-ingat lagi ya aktivitas kita selama ini. Contohnya seperti ini. Orang, bisa jadi kita loh ya, nanti jadi review. Ini menggunakan atau memberikan informasi palsu ketika mendaftar sebuah layanan online, ya. Misalnya, ya kita sebut saja lah ya mereknya namanya Facebook. Mungkin teman-teman di sini punya beberapa akun Facebook. Ada yang asli, original, otentik, tapi mungkin untuk keperluan satu dan keperluan yang lain, teman-teman di sini menggunakan akun Facebook yang lain yang teman-teman di sini mengisikan dengan informasi yang salah, dan ini bisa mengganggu pengambilan keputusan tentu saja. Semakin tinggi nilai veracity dari sebuah data, semakin sedikit beban pekerjaan pada data cleaning. Ya, apa Pak itu data cleaning? Data cleaning adalah pembersihan data yang mana itu krusial sekali ya sebelum dilakukan sebuah analisis. Itulah kira-kira penjelasan awal mengenai big data yang insya Allah bisa kalian jadikan landasan untuk mempelajari materi-materi berikutnya pada pelatihan big data IoT fundamental big data analis ini ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman berkenan atau menghendaki untuk mengontak saya, bisa melalui alamat email syarif syarif@uii.ac.id. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.